Assalamualaikum, halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 1 kelas B jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Berikut anggota kelompok kami. Oke, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik kebidanan. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, arti penting Pancasila sebagai dasar negara, 2. HAM tentang kesehatan, yang ketiga, definisi bidan menurut IBI, dan yang terakhir, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kebidanan. Pokok bahasan yang pertama yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Yang kedua, HAM tentang kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Yang ketiga, definisi bidan menurut IBI. Ikatan Bidan Indonesia menetapkan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Yang keempat, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kebidanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, bidan ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Kedua, bidan memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, bidan memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bidan harus mampu berpartnership dengan pasien. Yang kedua, bidan memberikan waktu kepada pasien untuk bercerita. Kita sebagai bidan harus menjadi pendengar yang baik sehingga pasien merasa nyaman. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, bidan mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi, seorang bidan harus mampu berpartnership dengan semua tim kesehatan. Kedua, bidan harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, bidan hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarganya dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, bidan mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Dalam pandangan bidan, semua pasien adalah sama. Mereka berhak mendapatkan yang maksimal dan nyaman. Kedua, seorang bidan harus bisa memberdayakan wanita, menjadi pembela wanita yang selalu ada suatu wanita membutuhkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you semuanya.